Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah mineralogi dan petrografi, di mana kita sudah menginjak di pertemuan minggu ketiga. Di pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas apa yang sudah kita sampaikan di sebelumnya, bahwa bahasan yang paling pertama akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan kristalografi atau ilmu yang mempelajari tentang kristal itu. Karena kenapa jadi penting di awal kita pelajari, karena seperti apa sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita bicara batuan itu bisa sederhanakan menjadi berbagai macam bentuk-bentuk mineral. Mineral yang menyusun kenapa bentuk mineral itu unik dan seterusnya itu adalah kristal. Jadi untuk memulai kita sebelum masuk lebih jauh terkait belajar mineral dan juga batuan, silahkan teman-teman kita akan mempelajari terkait dengan apa itu kristal dan juga sebenarnya bagaimana sih, apa saja sih bentuk dari kristal itu, termasuk nanti sampai ke penamaannya. Karena setiap bentuk akan memiliki nama masing-masing yang nanti akan mencirikan bentukan mineral yang masing-masing pula, seperti itu. Oke, di awal mungkin akan sedikit kita mengulang terkait dengan pengertian dari kristal. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin, bahwa kristal itu seperti apa, untuk sedikit merefresh ya. Jadi kristal itu merupakan benda padat gitu ya. Benda padat yang memiliki sifat homogen dan spesifik, yang dimana dia itu tersusun atas berbagai bidang banyak dan dibatasi oleh bidang-bidang datar teratur serta tersusun oleh komposisi kimia tertentu akibat kekuatan antar atom penyusunnya, seperti itu. Jadi kemarin itu sudah banyak membahas apa itu kristal, apa itu batuan, apa itu mineral, sampai kepada hubungan ketiganya kita sudah bahas. Tapi ini untuk sedikit mengingatkan, merefresh, bahwa kemarin saya sampaikan, kristal itu tidak akan bisa kita temui nyata di lapangan. Karena yang bisa kita temui bentuknya di lapangan itu adalah mungkin hanya batuan ataupun mineral. Nah, terus kristal itu gimana? Kristal itu adalah bentukan-bentukan yang menyusun dari mineral itu sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan mineral, kok mineral itu memiliki bentuk yang unik, kenapa bentuknya dia itu memiliki fragmen yang menyudut, kenapa bentuknya cenderung memiliki bentuknya itu seperti prisma, kenapa bentuknya seperti limas dan seterusnya, itu gara-gara ada kristalnya. Dan kristal inilah yang disebut sebagai bentukannya. Sehingga ketika kita berbicara kristal, mesti kita berbicara yang namanya benda padat, dan sifatnya adalah homogen atau sama. Jadi tidak mungkin ada dalam satu kristal itu dia memiliki bentuk yang macam-macam. Itu tidak, hanya satu bentuk saja. Kalau semua bentuknya prisma, ya akan prisma semua. Kalau bentuknya dia itu ada limas semua dan seterusnya. Kemudian dia dibatasi oleh bidang banyak dan dia sifatnya bidang datar teratur gitu. Maksudnya bidang datar teratur berarti dia memiliki di semua sisinya, di semua sisi dari kristal itu dia memiliki bidang yang sifatnya itu teratur. Bisa bentuknya persegi, bisa persegi panjang atau segitiga atau jajar ginjal dan seterusnya. Nah, itu kita nanti akan bahas. Dan setiap bentuk itu nanti akhirnya akan mencirikan bentuk-bentuk kristal secara keseluruhan, dan nantinya pada akhirnya membentuk yang namanya mineral-mineral dengan bentukan-bentukan yang khusus, seperti itu. Itu sedikit. Nah, sehingga ketika kita bicara kristal, mesti karena secara secara nyata itu kita bisa lihat bentuknya dari mineral itu sendiri, maka kristal itu secara garis besar bentuknya adalah merupakan bentuk yang 3 dimensi. Karena dia ada bentuk nyatanya di lapangan, walaupun secara wujud tidak ada, tapi secara bentuk kenampakan itu ada tergambar dalam suatu mineral, sehingga dia bentuknya adalah 3 dimensi karena dia bisa kita lihat bentuknya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, ketika kita belajar kristal yang bentuknya 3 dimensi, kristal itu karena kita berbicaranya adalah bentuk, kenampakan, kemudian kaitannya dengan bidang atau agregat dari mineral, maka kita perlu gambarkan atau ilustrasikan.
ketika kita ingin mendeskripsikan suatu mineral. Jadi nanti teman-teman ketika menemukan suatu mineral mesti akan ditanya, apa kristal penyusunnya? Bagaimana bentuk kristal penyusunnya? Nah, itu teman-teman harus mampu menggambarkan. Oh, bentuk kristalnya itu ternyata tetragonal. Bagaimana bentuknya atau ilustrasinya? Nah, teman-teman dituntut untuk bisa menggambarkan ke arah situ. Sehingga dari bentuknya yang 3 dimensi itu kita perlu buat suatu sketsa, ilustrasi atau gambar dalam suatu wadah yang 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman menggambar di kertas, menggambar di mana itu kan semua bentuknya 2 dimensi ya, tidak bisa 3 dimensi karena memang kertas itu hanya 2 dimensi, hanya punya nilai X dan Y. Beda dengan kondisi nyata, itu ada X, ada Y, ada Z, ada bidang horizontal, ada vertikalnya, dan ada yang namanya sumbu Z atau sumbu ketinggian dan seterusnya. Ada panjang, lebar, ada tinggi gitu nih. Tapi ketika kita berbicara ilustrasi, kita berbicara dengan kertas itu kita hanya berbicara sumbu X dan Y atau yang hanya 2 dimensi. Sehingga ketika kita ingin menggambarkan kristal, maka kita harus mampu menggambarkan suatu kristal yang awalnya bentuknya itu adalah bidang 3 dimensi, perlu kita convert menjadi bentukan yang dalam bentuk 2 dimensi. Nah, dalam menggambar ini tentunya ada tekniknya gitu ya. Mungkin teman-teman dulu diajarkan ketika di SD, SMP atau SMA belajar yang namanya mengkonversi dari bentuk 3D ke 2D yang namanya kita menggunakan namanya proyeksi ortogonal. Silahkan nanti teman-teman bisa membaca apa itu proyeksi ortogonal. Ini mungkin sudah banyak dijelaskan baik di mata kuliah kartografi dasar atau mungkin di mata kuliah atau di pelajaran yang lain gitu. Nah, proyeksi ortogonal intinya adalah bagaimana cara kita menggambarkan bidang 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi sehingga seolah-olah dalam bidang 2 dimensi ini dia kenampakannya adalah kenampakan 3 dimensi. Itu proyeksi ortogonal. Sehingga teman-teman ketika belajar kristal juga perlu ada teknik khusus ketika teman-teman ingin menggambar atau mengilustrasikan, harus ada nilai seninya juga. Nah, terus kita bicara kristal ya. Jadi di dalam sebelum nanti kita belajar lebih tahu tentang kristal, dalam pembagian sistem kristalografi, jadi di dalam kristal itu ada pembagiannya gitu ya. Dalam pembagian kristal nanti ada 7 pembagian kristal atau yang dinamakan sebagai sistem kristal. Nah, setiap 7 ini apa sih yang membedakan dari tiap 7 kenampakan kristal ini? Yang membedakan adalah ada beberapa parameter. Ada beberapa parameter yang membedakan kenapa kok sistem kristal 1, sistem kristal 2, sistem kristal 3 itu memiliki beda-beda bentuk. Itu ada yang membedakan. Ada parameternya. Apa saja parameternya? Yang pertama adalah namanya sumbu kristalografi. Jadi ketika kita belajar kristal, teman-teman harus tahu dulu terkait dengan sumbu kristalografi. Sumbu kristalografi itu merupakan garis yang dibuat melalui pusat kristal. Jadi nanti ketika kita bicara sumbu kristalografi sebenarnya hampir mirip dengan ketika kita bicara sumbu di dulu ketika di matematika, di diagram Cartesius dan seterusnya ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dan seterusnya. Tetapi hanya nanti yang membedakan konsepnya sama, ada sumbu horizontal, sumbu vertikal, ada sumbu horizontal, sumbu vertikal, sumbu diagonal dan seterusnya. Tetapi kalau dalam matematika itu ada X, Y, Z. Tapi nanti yang membedakan ketika kita bicara sumbu kristalografi itu hanya penyimbolannya. Dia tidak menggunakan X, Y, Z tapi menggunakan A, B, C dan seterusnya. Nanti kita akan lihat sampai ke sana. Itu yang pertama sumbu. Kemudian ada yang parameter kedua yang membedakan kenapa bentuknya itu berbeda-beda. Ada 7 sistem kristal, itu yang kedua adalah sudut. Nah, sudut itu adalah merupakan sudut yang dibentuk oleh 2 sumbu utama kristal. Jadi anggaplah kita ingin menggambarkan, kita harus tahu sudut kristalografinya. Seberapa besar sih sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan sumbu Y misalkan. Oh ternyata 90 derajat, oh ada yang 30 derajat, oh ada yang 60 derajat dan seterusnya. Itu adalah sudut kristalografi. Atau mungkin yang sumbu yang dibentuk antara Y dengan Z atau X dengan Z atau Z dengan X. Nah, itu adalah contoh dari sudut kristalografi. Berapa sih sudut yang dibentuk antara 2 sumbu itu yang bersinggungan? Itu adalah sudut kristalografi.
Dan selanjutnya ada ketiga, yaitu adalah simbol kristalografi yang membedakan, yaitu adalah simbol umum yang dipakai dalam sistem kristalografi yang mengacu pada simbol Miller dan juga simbol Weiss. Jadi nanti ketika kita ingin menuliskan simbolisasi kristal, biasanya ini digunakan untuk ukuran bentuk dari si kristal sendiri. Itu kita kenal ada dua istilah penggunaan simbolisasi, yaitu ada simbol Miller dan juga simbol Weiss. Dan simbolisasi inilah nanti yang membedakan, perbandingannya antara sumbu ABC di sistem kristal 1 itu berapa sih? Yang perbandingan di sistem kristal di sumbu B itu berapa sih? Yang di C berapa, dan seterusnya, itu ada di simbol kristalografi. Dan yang terakhir adalah letak bidang kristalografi. Letak bidang kristalografi ini juga penting. Antara bentuk kristal yang bagian depannya itu segitiga dengan bagian depannya persegi, namanya akan berbeda. Antara yang segitiga, depannya segitiga, tampak depannya segitiga, tampak depannya jajar ginjang, namanya akan berbeda, dan seterusnya itu. Sehingga 4 hal ini perlu teman-teman pegang dulu. Jadi ketika kita ingin membagi sistem kristal, kita ingin tahu lebih lanjut terkait dengan sistem kristal, kita harus tahu sumbu kristalografi, kita harus tahu sudut kristalografi, kita harus tahu simbolisasi kristalografi, dan sampai ke letak bidang kristalografi. Dan nanti fungsinya untuk sumbu dan juga sudut ini kita akan banyak gunakan untuk mengklasifikasi sistem kristal. Jadi teman-teman menemukan suatu mineral dengan bentuk tertentu, teman-teman ingin menentukan ini masuk sistem klasifikasi kristal yang mana sih? Itu ditentukan berdasarkan sumbu dan sudut. Kalau sumbunya itu ada 4, sudutnya itu ada macam-macamnya seperti ini, itu akan masuk ke dalam sistem klasifikasi kristal yang begini. Ketika sudutnya berbeda-beda, kemudian sumbunya itu ada 2, berarti dia akan masuk ke dalam sistem klasifikasi kristal yang seperti apa. Itu akan mempengaruhi. Dan nanti untuk simbolisasi dan juga letak bidang akan berpengaruh terhadap penamaan kristalnya. Jadi kalau tadi yang di atas itu sistem kristalnya apa, kalau yang di bawah itu penamaannya. Makanya tadi saya sampaikan, ketika yang depannya itu segitiga, namanya akan menjadi pinakoid misalkan. Kalau yang bagian depannya itu adalah persegi, akan menjadi rombis misalkan. Nah, itu akan berbeda dari segi penamaan. Sehingga teman-teman harus pegang itu. Sumbu dan sudut digunakan untuk menentukan sistem kristalnya, simbol dan juga letak bidang akan digunakan sebagai penamaan kristalnya. Pertama kita masuk dulu, kita bahas satu persatu ya. Pertama mulai dari sumbu kristal. Di dalam kristal itu ada apa saja sih sumbunya gitu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu sumbu ya. Jadi kalau di dalam kristal itu terdapat ada tiga sumbu gitu ya. Dikenal ada sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sumbu A itu adalah sumbu frontal atau sumbu yang dia itu dikatakan frontal kenapa? Karena dia itu menuju ke arah penglihatan kita. Jadi anggaplah teman-teman lihat di ilustrasi gambar ini, sumbu A itu adalah sumbu yang tembus maju sampai ke belakang. Itu dinamakan sumbu frontal A. Kemudian ada sumbu B. B itu adalah sumbu yang horizontal, yang dia itu membagi bangunan dua bentuk yang sama besar antara bagian atas dan bagian bawah. Itulah yang sifatnya horizontal. Dan ada sumbu C, yaitu yang sifatnya adalah sumbu vertikal atau sumbu tegak. Gitu nggih. Dan di dalam sumbu ini kita sama seperti diagram Cartesius. Sebenarnya kan sama ya seperti diagram Cartesius ya. Kalau sumbu A ini adalah sumbu X gitu ya. Jadi ada X, Y, dan Z gitu ya. Kalau yang sumbu yang membedakan hanya simbolisasinya saja. Kalau A itu yang dia frontal, yang menghadap ke penglihat. Kalau yang B itu adalah yang horizontal, yang C itu adalah yang sifatnya adalah vertikal seperti itu. Nah, dan di dalam penyimbolan sumbu ini pun dikenal seperti yang pada diagram Cartesius sama. Kalau A itu ada A plus itu yang menghadap ke mana, kalau yang di belakang itu dinamakan amin.
B itu yang kalau yang di sisi kiri, yang di sisi kiri itu minus, yang di sisi kanan adalah B plus. Seperti diagram kartesius kalau X, Y, Z itu. X itu kan yang positif ada di kanan, kalau yang di negatif ada di sisi kiri. Yang C yang sumbu vertikal itu juga sama. Ada yang C plus yang di atas, ada yang C min itu yang di bawah, seperti itu. Itu sumbu kristal. Nah, sehingga ketika kita belajar sumbu, cuman hanya ada 3 ya sumbu dalam itu ya, ada sumbu frontal A, sumbu B itu horizontal, C itu sumbu vertikal, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya sudut kristalografi gitu, guys. Sudut kristalografi itu ada apa saja? Pertama ada antara sumbu B plus dengan C plus. Itu dinamakan sudut alfa. Jadi sudut alfa itu adalah merupakan sudut yang dibatasi, sudut yang terbentuk akibat adanya sumbu B plus dengan sumbu C plus. Itu namanya sudut alfa. Nanti akan ada namanya sudut. Besarnya berapa sudut alfa? Ya itu berarti teman-teman tinggal mengukur saja sudut yang dibentuk antara sumbu B plus dengan sumbu C plus. Seperti itu. Kemudian ada antara sumbu C plus dengan A plus. C plus dengan A plus itu berarti C plus itu yang naik, A plus itu yang dia menghadap ke kita. Nah, itu dinamakan sumbu beta. Itu A plus dengan C plus. Kemudian ada sumbu yang terbentuk antara A plus yang menghadap ke kita dengan B plus yang dia horizontal. Itu dinamakan sudut gamma. Atau sudut gamma. Nah, sudut kristalografi hanya ada 3, alfa, beta, gamma. Jadi yang terbentuk antara B plus dengan C plus, B plus dengan C plus, berarti dia itu adalah alfa, A plus dengan A plus dengan C plus itu namanya beta. Kalau A plus dengan B plus namanya gamma. Seperti itu. Ini adalah sudut kristalografi. Nah, kemudian ini yang kaitan dengan letak bidang gitu ya. Letak bidang kristalografi. Letak bidang kristalografi itu nanti ada disimbolkan juga. Misalkan ada 100, 010, 01. Bagaimana cara menuliskan simbolisasinya? Cara menuliskan simbolisasinya tergantung bidangnya. Jadi anggaplah di gambar ini, di ilustrasi gambar ini teman-teman, ini kita punya yang namanya tadi ya, ada yang namanya sumbu A plus, ada sumbu A, B, dan C. Di dalam sumbu ini ada yang namanya bidang persegi, anggaplah ini persegi. Nah, persegi ini letaknya itu di mana? Apakah di sumbu A atau di sumbu B atau di sumbu C dan seterusnya. Nah, itu cara menuliskannya adalah dengan yang di bawah ini. Untuk yang di gambar A, karena letaknya bidang persegi ini berada di sumbu A plus, jadi A ini kan letaknya, bidang ini kan letaknya di sumbu A plus, sehingga diberi kode 100. Karena penulisannya seperti XYZ. Kalau ini penulisannya ABC gitu ya. Tulisannya kan berarti ada dalam kurung sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Oke, bentuknya ABC. Kalau bidangnya di sumbu A, berarti A itu diberi angka 1. Yang lain kan tidak ada, berarti 00. Berarti 100 gitu ya. Terus bagaimana kalau letaknya di sumbu B? Ya, berarti tinggal 0. Ini seperti contohnya di gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kan letaknya di sumbu B plus gitu ya. Perseginya pindah gitu ya. Berarti dia menjadi simbolisasinya menjadi 0, 1, 0. Karena A-nya tidak ada bidangnya, B itu ada bidangnya berarti 1, dan yang C tidak ada bidangnya kembali lagi ke 0. Kemudian kalau bagaimana letaknya jika yang contoh di gambar yang ketiga, ini letaknya berarti dia ada di atas gitu ya. Perseginya di atas dan dia menempel pada atau berada pada sumbu C plus. Berarti dia menjadi simbolisasinya menjadi 0, 0, 1 seperti itu. Nah, itu adalah problemnya jika bidang hanya berada pada satu sumbu. Jadi sangat mudah teman-teman akan mendeteksi. Oh, kalau dia letaknya di
B plus berarti dia menjadi 0, 0, 1, 0. Kalau di B min bagaimana? Ya 0, min 1, 0. Kalau di A min bagaimana? Ya min 1, 0, 0. Kalau di C min bagaimana? Ya 0, 0, min 1. Tinggal diberi min saja. Kalau yang di plus berarti tetap positif. Kalau yang di minus berarti dia akan menjadi minus. Seperti itu. Itu jika bidang hanya berada pada satu sumbu. Nah, terus ada kasus juga jika bidang berada pada 2 atau lebih sumbu seperti itu. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, seperti apa? Nah, saya contohkan letak contohnya ketika kalau kita bicara hanya dari letak di satu sumbu, dia simbolisasinya akan menjadi apa itu? Satu, akan diberi nilai 1 yang ada bidangnya. Kalau misalkan bidangnya di sumbu A berarti 1, 0, 0. Sumbu B 0, 1, 0 dan seterusnya. Tapi kalau bagaimana kalau sumbu bidangnya itu dia itu miring dan dia terletak di dua sumbu atau lebih, itu sistem penamaannya akan lain lagi. Contohnya misalkan di gambar yang pertama ini. Di gambar yang pertama ini bidang persegi ini letaknya di sumbu A dan di sumbu B. Jadi ilustrasinya gambarnya ini tuh letaknya dia itu ada di sumbu A di bagian, jadi agak miring gini ya. Jadi dia menempel di sumbu A, menembus di sumbu A dan menembus di sumbu B. Jadi miring gini posisinya. Anggaplah sumbu A yang ke depan sini, sumbu B yang ke sini. Berarti dia posisinya itu miring seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara memberi kodenya? Sistem kodenya akan berubah kalau ketika ada bidang yang dia itu menempel pada dua sumbu yang berbeda. Sistemnya akan menjadi namanya menjadi HKL. Jadi untuk ketika tidak ada bidang yang menempel sumbu, semua akan tertulis 0, 0, 0. Tetapi ketika nanti akan ada yang bersinggungan, bidangnya itu bersinggungan pada salah satu sumbu, akan berubah menjadi HKL. Contoh kasus di gambar di ini ya. Gambar ini karena dia itu letak bidangnya di sumbu A dan sumbu B, maka sistemnya akan berubah menjadi HK0. Karena di sumbu A itu ada bidangnya, berubah menjadi H. Di sumbu B itu ada bidangnya, berubah menjadi K. Di sumbu C tidak ada, berarti tetap 0. Berarti menjadi HK0. Kasus lain, jika bidangnya itu menempel pada sumbu B dan C. Menempel sumbu pada B dan C berarti kan miring gini, gitu nggih. Miring gini bidangnya. Bidangnya miring gini. Kalau ini ada suatu gambarnya bidangnya seperti di HP nggih. Ada miringnya gini. Menempel B dan C. B itu kan ke sana, C itu kan ke atas, menempel dua gini. Nah, ketika dia menempel B dan C, simbolisasinya akan tidak menempel, berarti dia menjadi 0 KL karena menempel di B dan C. Bagaimana jika menempel di A dan C? Menempel di A dan C berarti bentuk badannya, bentuk bangunan itu bidangnya seperti ini. Dia miring seperti ini bentuk bidangnya. Berarti dia menempel di sumbu A dan C menjadi H0L. Di B tidak ada, tetap 0. Jika bidangnya itu menempel di ketiga-tiganya, berarti dia akan menjadi HKL seperti itu. Sumbu HKL. Nah, ini fungsinya apa? Untuk nanti menerangkan. Anggaplah exposure gambar dari suatu bidang itu dia bentuknya adalah tadi saya katakan segitiga atau namanya itu dia dinamakan sebagai pinakoid gitu dalam istilahnya. Nanti kita akan belajar ke situ. Pinakoidnya letaknya di mana? Oh, pinakoidnya letaknya hanya di sumbu A. Berarti dia menjadi pinakoid 100. Oh, pinakoidnya itu ada di sumbu C. Berarti pinakoid 001. Oh, tapi ternyata pinakoidnya itu ada di dua sumbu. Ada yang AB. Berarti menjadi pinakoid HK0. Oh, pinakoidnya ada di semua. Berarti menjadi pinakoid HKL. Seperti itu.
Nah, itulah yang membedakan untuk penamaan bidang kristal. Nah, ini fungsinya penamaan letak bidang kristal ini akan digunakan nanti untuk penamaan. Tapi kalau yang tadi yang sumbu dan sudut kita akan gunakan untuk menentukan dia masuk sistem kristal apa seperti itu. Nah, gitu nggih. Jadi monggo teman-teman nanti bisa dipahami lagi. Mungkin yang bangun ruangnya agak lemah, nanti mungkin bisa sambil mengotak-atik gitu nggih. Yang dimaksud bagaimana bidangnya terletak di bagian sumbu AB, bagaimana yang hanya terletak di BC, bagaimana yang terletak hanya di AC, ABC itu bisa nanti mengilustrasikan sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke sistem kristalnya gitu nggih. Jadi sistem kristal tadi saya katakan untuk penentunya sebenarnya sistem kristal itu ada dua parameter. Pertama adalah jumlah sumbu kristalnya. Tadi yang katanya dengan sumbu, berarti setiap nanti ada beberapa sistem kristal yang dibedakan berdasarkan jumlah sumbunya. Ada yang hanya memiliki sumbu AB atau hanya memiliki ABC lengkap atau ada yang memiliki BC dan seterusnya. Itu tergantung dari jumlah sumbunya. Kemudian yang kedua adalah satuan atau panjang sumbunya, itu yang penting. Makanya tadi kenapa ada simbolisasi kristal, kenapa ada simbolisasi Miller Weiss itu gara-gara ada satuan panjang sumbu kristal yang berbeda-beda. Antara yang perbandingan sumbu ABC itu akan berbeda. Ada yang mungkin perbandingannya sama 1:1:1. Ada mungkin yang perbandingannya 1:3:1. Ada yang sumbu A-nya lebih panjang 3 kali, yang sumbu BC-nya hanya 1:1 itu ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah letak atau posisi sumbu kristalografi. Letak dan atau posisi sumbu kristalografinya, dan yang keempat adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu atau sudut kristalografi. Jadi makanya kenapa sebenarnya kalau dilihat dari sini intinya, jadi teman-teman itu hanya ada dua parameter yang digunakan, yaitu sumbu. Sumbu nanti itu ada dua, yaitu katanya dengan jumlah dan panjang. Kemudian untuk yang dan letak ya 3, dan satu lagi adalah sudut kristalografi. Itulah yang digunakan untuk membedakan sistem kristal yang ada gitu ya. Nah, kemudian untuk klasifikasinya sistem kristal sendiri itu ada 7. Pertama itu adalah namanya sistem reguler. Kemudian ada sistem tetragonal gitu ya. Sistem reguler itu ciri khasnya bentuknya kalau untuk mencontohkan biasanya ini adalah bentuknya kubus. Kubus berarti kan dia perbandingan ABC-nya itu sama secara panjang. Nanti kalau ada salah satu sisi yang mungkin tingginya itu berbeda, lebih tinggi, sumbu C-nya lebih tinggi, dia akan menjadi namanya sistemnya tetragonal. Secara jumlah masih sama. Nanti ada yang namanya sistem rombis atau ortorombis gitu ya. Kemudian ada yang keempat yaitu namanya sistem monoklin. Kemudian ada yang kelima yaitu sistem triklin. Kemudian yang keenam adanya sistem heksagonal. Kemudian yang ketujuh adalah sistem trigonal. Jadi sebenarnya secara garis besar kristal itu hanya terbagi menjadi 7 sistem. Dari berbagai macam bentuk mineral yang kita temui di lapangan itu sebenarnya hanya terbagi menjadi 7 klasifikasi. Ada sistem reguler, sistem tetragonal, sistem rombis atau ortorombis, sistem monoklin, sistem triklin, sistem heksagonal, dan sistem trigonal. Dan nanti di setiap sistem ini akan memiliki ciri masing-masing, mulai dari jumlah sumbunya berbeda, sudut kristalografinya berbeda, perbandingan panjangnya berbeda, bahkan letak sumbu kristalnya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Pertama yaitu sistem reguler. Sistem reguler atau yang nama lainnya itu dinamakan sistem kubik atau sistem isometrik atau sistem tesular itu ya namanya ya. Nah, ini kalau untuk sistem reguler jumlah sumbunya ada 3, ada sumbu A, sumbu B, dan sumbu C gitu ya. Kemudian ciri yang kedua yaitu sumbu A, B, dan C-nya itu sama panjang. Makanya kan apa bentuknya misalnya kubus. Kubus itu kan ciri khasnya dia memiliki panjang sisi yang semua itu sama. Nah, sehingga ketika kita
bicara tentang sistem reguler, berarti secara garis besar sumbu A, B, dan C-nya itu memiliki panjang sumbu yang sama. Kemudian sudut yang terbentuk yaitu sudut alfa, sudut beta, sudut gamanya tadi ya, itu adalah 90 derajat. Sudut alfa itu yang dibentuk antara B dan C, 90. Sudut beta berarti antara A dan C, berarti 90. Antara A dan B berarti 90. Semua tegak lurus sehingga menjadi sistem reguler seperti itu. Nah, karena tadi saya sampaikan di awal ya, jadi sistem kristal itu kan bentuknya 3 dimensi. Secara 3 dimensi, sistem reguler itu memiliki ciri 3 ini. Sumbu-sumbunya 3, ABC, kemudian dia sumbu ABC, ABC-nya itu sama panjang, semua panjangnya sama, kalau 90 itu 90 semua. Sudutnya alfa, beta, gamanya itu 90 derajat. Sehingga kalau secara nyata bentuknya itu ada kubus. Kalau di kenyataan itu, kalau teman-teman pernah melihat di kenyataan bentuk kubus, balok kubus atau mungkin bentuk bangunan yang bentuk kotak atau bentuk Ka'bah, itu bentuknya kubus ya. Nah, itu adalah contoh sistem reguler. Itu adalah bentuk di kenyataan. Tetapi tadi saya sampaikan, ketika kita ingin menggambarkan, kita kan perlu ada penyesuaian. Ada yang namanya proyeksi ortogonal, ada penyesuaian. Lah, dalam penyesuaiannya ini ada tekniknya sendiri dalam cara penggambaran. Nah, dalam cara penggambarannya itu untuk menggambarkan sistem reguler itu ada kaidahnya. Kaidahnya itu sudut antara sumbu A plus dan B min itu menjadi 30 derajat. Walaupun di kenyataan, kalau kita bicara sifat ciri kenyataannya, dia 90 derajat semua sudut alfa, beta, gamma. Tetapi, kalau dalam penggambaran, agar muncul kesan 3 dimensinya, itu kita perlu menggambarkan sudut antara A plus dengan B min. A plus dengan B min itu berarti kan sudut yang terbentuk gamanya atau A plus dengan B plusnya, atau sudut gamanya, berarti dia itu adalah tidak dibuat 90 derajat tapi dibuat 60 derajat, agak dimiringkan. Karena kan nggak mungkin kita bisa menggambar yang sudut sumbu frontalnya dibuat 90 derajat, kan nggak mungkin. Yang menembus gini bagaimana? Apakah mungkin pensilnya menembus luar dari gambar? Kan nggak mungkin. Nah, makanya perlu ada yang namanya proyeksi ortogonal. Makanya agak dimiringkan. Yang C antara C dengan B itu tetap sama 90, yang A dengan C tetap sama 90, cuman yang A plus dengan B plus atau yang sumbu gamanya itu dibuat 60 derajat, tidak 90 derajat. Karena 90 derajat gambarnya tidak bisa, makanya dibuat 60 derajat. Sehingga seolah-olah gambarnya itu akan menjadi 3 dimensi. Dan nanti satu lagi, panjang sumbunya tidak dibuat sama semua agar nampak kesan 3 dimensinya. Yang diubah adalah sumbu A-nya. Jadi atau garis yang frontal atau yang sumbu frontalnya tidak dibuat sama 333. Karena kalau dibuat sama 3333 tidak akan bisa membentuk bentukan kubus, ilustrasi kubus. Makanya yang sumbu A-nya dikecilkan. Sehingga perbandingannya di 1:3:3. Kalau sumbu B-nya dibuat 9 cm, C-nya dibuat 9 cm kan sama ya. Berarti sumbu A-nya dibuat hanya 3 cm. Kalau sumbu B-nya dibuat 6 cm, dibuat 3 cm, berarti sumbu C-nya tetap sama 3 cm, tapi sumbu A-nya hanya dibuat 1 cm untuk perbandingan. Sehingga seolah-olah menjadi kubus. Kalau digambarkan akan membentuk kubus seperti ini. Nah, itu sistem reguler. Contohnya apa? Mineral yang memiliki sistem reguler ada galena yang memiliki rumus kimia PbS, ada emas, ada pirit, ada halit dan seterusnya. Halit itu atau garam gitu, NaCl gitu ya. Nah, ini untuk ilustrasi penggambarannya. Jadi sistem reguler itu ada sumbu A dan B memiliki 3 sumbu. Kemudian dia itu panjangnya, perbandingan panjangnya itu adalah sama kalau secara secara sifat, dan memiliki sudut 90 derajat. Nah, untuk cara penggambarannya
Ini ilustrasinya, panjang sumbunya itu ada agak dibuat berbeda karena kita perlu proyeksi ortogonal. A itu 1, B itu 3, C itu 3 perbandingannya. A 1, B3, C3. Dan sudut yang dibentuk itu semua 90 derajat, yang alfa beta 90 derajat, cuman yang gamma dibuat 60 derajat. 30 derajat. Nah, sehingga nanti kalau digambar ilustrasinya seperti ini. Nah, menjadi bentuknya regular kubus. Ini yang sistem reguler. Itu yang reguler. Kemudian yang kedua, ada sistem yang namanya sistem tetragonal atau namanya adalah sistem kuadratik. Ini secara garis besar sistem tetragonal itu sebenarnya masih sama dengan yang sistem reguler. Sama sumbunya masih 3 sumbu ABC. Kemudian yang membedakan antara yang reguler dengan tetragonal hanyalah panjang sumbunya. Gitu ya. Panjang sumbunya itu kalau yang tetragonal itu yang sumbu C-nya itu berbeda. Jadi dia lebih panjang. Jadi sumbu A dan B-nya itu sama, tapi sumbu C-nya dia itu lebih panjang gitu. Sehingga nanti kalau bentukannya makanya dia akan membentuk seperti balok, atau kalau tadi kan kubus yang memiliki sisi semua itu panjang sisinya sama, tapi kalau ini adalah balok karena ada satu sisi yaitu yang sisi C atau yang di sumbu vertikalnya itu dia memiliki panjang yang lebih panjang dibandingkan yang sumbu A dan sumbu B-nya. Nah, cuman dia bisa lebih panjang atau lebih pendek. Kalau dia sumbu C-nya lebih panjang, dinamakan bentuknya akan menjadi kolumnar. Karena dia akan membentuk seperti kolom gitu ya, memanjang ke atas. Tapi kalau dia sumbu C-nya itu lebih pendek, dia akan dinamakan stout gitu ya. Jadi ini ada istilah yang namanya stout. Stout itu ya seperti balok tapi dia ukurannya itu dia lebih mini gitu ya. Itu namanya stout. Dan yang lainnya sama, sudut alfa beta gamanya masih sama 90 derajat. Jadi yang membedakan antara reguler dan tetragonal adalah di panjang sumbunya. Kalau tadi semua itu sama, kalau yang ini, yang C itu dia berbeda, bisa lebih panjang atau lebih pendek. Nah, untuk menggambarkan ini juga ada kaidahnya sendiri. Sudut perbedaannya tadi ya, cara menggambarnya hampir sama. Jadi kalau sumbu A plus dan B-nya atau A plus dengan B plusnya atau sumbu gamanya itu 60 derajat atau dibuat 30. Kemudian perbandingannya yang berbeda karena yang kaitannya tadi yang sifatnya yang memiliki C yang lebih panjang. Perbandingannya menjadi 1:3:6. Fungsinya kenapa dibuat 1 yang sumbu A? Karena tadi untuk menambahkan kesan 3 dimensi, jadi perlu diubah 1. B-nya tetap 3, yang C ini dia karena 2 kali lipat berarti kan menjadi 6 atau mungkin bisa lebih pendek misalkan 1,5 dan seterusnya tergantung dari cara penggambarannya. Contoh mineralnya adalah kalkopirit dan juga kasiterit itu yang dia memiliki bentuk sistem tetragonal. Nah, ini cirinya ya, dia memiliki 3 sumbu A, B dan juga C, sumbu A, sumbu frontal, sumbu horizontal dan sumbu vertikal, mungkin 3 sumbu. Kemudian panjangnya perbandingannya kalau secara nyata itu adalah A sama dengan B tapi tidak sama dengan C. C itu bisa lebih tinggi atau lebih panjang atau lebih pendek. Kemudian sudut A, beta, alfa, beta gamanya itu 90 derajat. Ini cirinya. Dan cara menggambarnya tadi ya, antara sudut A, B, dan C perbandingannya itu 1:3:6. Jika C-nya itu lebih panjang, tapi kalau lebih pendek, biasanya lebih pendek setengahnya. 1:3:6. 1:3:6 gitu ya. Dan nanti untuk sudutnya dibuat sama seperti tadi yang membuat reguler, agak dibengkokkan yang bagian A-nya atau di bagian gamanya menjadi 60 derajat. Sehingga nanti kalau digambar ilustrasinya seperti ini dan bentuknya akan menjadi bentukan balok gitu ya, seperti itu. Ini adalah sistem tetragonal, ada reguler, tetragonal.
Selanjutnya berkembang lagi menjadi sistem rhombis atau sistem nama lainnya sistem orthorhombis atau nama lainnya adalah trimetrik. Gitu ya. Apa yang membedakan? Jumlah sumbunya masih sama seperti reguler dan seperti tetragonal. Jumlah sumbunya masih 3. Nah, yang membedakan adalah di panjang sumbunya. Panjang sumbunya semua itu berbeda. Panjang sumbu A, panjang sumbu B, dan panjang sumbu C semuanya itu berbeda-beda gitu nggih. Tetapi yang menjadi cirinya yaitu sumbu C itu terpanjang dan sumbu A itu terpendek. Jadi walaupun perbandingannya itu semua itu beda antara panjang sumbu A, B, C, tapi kaidahnya sumbu A-nya tetap menjadi sumbu terpendek, C menjadi sumbu yang terpanjang gitu nggih. Jadi A itu terpendek, B itu tengah-tengah, C itu menjadi terpanjang. Dan nanti akan ada punya nama lain kalau untuk yang di rhombis, sumbu A itu dinamakan bresi, sumbu B itu dinamakan makro, dan sumbu C dinamakan basal. Seperti itu. Nanti akan ada penamaan ini digunakan untuk penamaan, nanti lebih ke arah penamaan untuk yang di rhombis dan sistem orthorhombis. Sumbu A itu bresi, sumbu B itu makro, sumbu C itu basal. Itu untuk yang C itu menjadi terpanjang, A itu terpendek. Dan kalau untuk sudutnya masih sama semua, alfa, beta, gamanya masih 90 atau tegak lurus. Nah, untuk cara penggambarannya ini juga agar menampilkan kesan 3 dimensi juga memiliki beda. Jadi sudut antara alfa plus dan beta min karena tadi sudutnya masih sama, itu masih tetap dibuat agak dimiringkan ya di sumbu gamanya. Dibuat 60 atau kalau yang A plus dengan B minnya 30. Seperti itu. Terus sehingga yang untuk yang membedakan adalah di panjang sumbunya. Kalau yang ini adalah sembarang tergantung dari ukurannya. Tapi yang tadi yang A itu harus menjadi terpendek, C itu terpanjang. Bisa perbandingannya 1:2:3 bisa, atau 1:5:7 bisa, atau 1:3:7 itu juga bisa. Tapi syaratnya A itu terpendek, C itu menjadi terpanjang. Contoh mineralnya adalah barit, BaSO4 gitu ya. Nah, ini contoh cirinya di rhombis masih tetap sama memiliki 3 sumbu. Tapi yang membedakan adalah dari ukurannya. A itu menjadi terpendek, B dan C itu ukurannya berbeda-beda. Sudutnya masih sama, semua 90 derajat. Cara menggambarnya tidak di ABC itu dibuat sembarang gitu nggih. Sembarang, semuanya asalnya asal semua berbeda, tapi A menjadi terpendek, C itu yang terpanjang gitu ya. Dan yang dibentuk karena sudutnya sama, berarti agak dimiringkan yang A. Dibuat 60 30. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Nanti kalau dibentuk, bentuknya itu akan seperti kubus, tapi kubusnya itu dia kubus miring nanti. Jadi tidak benar-benar bentuknya itu mirip seperti kubus, tapi agak seperti jajar ginjal seperti itu. Itu rhombis. Dan di rhombis tadi kaidahnya agak berubah untuk penamanya. Ada bresi, ada A itu bresi, B itu adalah makro, C itu basal. Kemudian sistem yang keempat, tadi kita sudah belajar reguler, kemudian belajar tetragonal, belajar rhombis, dan yang keempat adalah sistem monoklin atau nama lainnya oblik atau klinokrombik atau monosimetrik. Nah, jumlah-jumlahnya masih sama yaitu 3 seperti yang kakak-kakaknya yang lain tadi ya. Kemudian panjang sumbunya ini sama seperti yang tadi rhombis atau orthorhombis, jadi berbeda-beda semua, cuman ini tidak ada kaidahnya. Jadi terserah mau yang panjang yang lebih panjang yang mana, terserah dari ininya bentuk kristalnya. Kalau tadi di rhombis masih ada ukurannya, A terpendek, C terpanjang. Kalau ini semua itu berbeda asalkan. Dan penamaannya itu berbeda. Kalau yang sumbu A itu dinamakan orto, kalau yang di monoklin, B itu klino, C itu basal. Dan yang membedakan kalau tadi yang 3 sebelumnya itu dia semua itu masih 90 derajat alfa beta gamma. Kalau yang ini
beta dan gamanya masih 90 derajat atau tegak lurus, tapi yang alfanya itu yang miring atau sudutnya itu dia menjadi lancip seperti itu. Sudutnya lancip dia berarti menjadi monokline gitu. Sudut alfa itu berarti sudut yang terbentuk antara beta B plus dengan C plus, yaitu dia menjadi sudut lancip, berarti ya, dia agak di bawah 90 derajat, bisa 60, bisa 30 dan seterusnya. Itu yang membedakan. Jadi masih sama seperti yang rombis, cuman perbedaannya di sudut kristalografinya. Cara penggambarannya, sudut antara A plus dan B plus ini A plus dengan B min dibuat 45 derajat. Panjang sumbunya semua dibuat sembarang. Contoh mineralnya adalah ortoklas, yaitu rumus kimianya KAlSi3O8. Jadi untuk penggambarannya seperti ini. Ada 3 sumbu. Ini untuk ilustrasinya. Kemudian dia panjang sumbunya itu semua itu berbeda-beda syaratnya. Dan tidak ada kaidahnya mana harus lebih panjang, tidak ada. Dan yang terakhir yaitu sudut B plus gamanya itu 90, tapi A-nya itu dia lancip gitu. A-nya sudut lancip. Jadi agak miring ke sana bentuknya sumbunya seperti itu. Nah, ini cara menggambarkannya, panjang sumbu A, B, C-nya terus dibuat sembarang, dan sembarang. Kemudian sudut A plus dan B minnya jadi 45 derajat. Dan kalau digambar akan seperti ini. Jadi bentuknya ya ilustrasinya bentuknya akan seperti kubus, tapi dia miring gitu, seperti siar genjang. Nanti teman-teman bisa ilustrasikan gitu. Ini monokline. Jadi tadi ada pertama reguler itu semua itu sama dan 90 derajat sudutnya. Tetragonal yang membedakan adalah panjang sumbunya yang C itu lebih panjang, berkembang menjadi ortorombis yang membedakan adalah dari ukurannya, perbandingannya itu semua berbeda, tapi semuanya masih sama, yang lainnya ukurannya semua berbeda, tapi A terpendek, C terpanjang. Kemudian kalau tadi yang monokline gitu ya, yang monokline ini sama seperti yang ortorombis, ABC-nya sembarang, tetapi sudut yang kristalografinya yang alfanya menjadi 45 sudut lancip. Tapi kalau yang B dan gamanya tetap 90. Itu monokline. Kemudian yang itu keempat ya. Kemudian yang kelima ada yang namanya sistem trikline. Trikline itu atau namanya anortik atau klinoromboidal atau asimetrik gitu ya. Cirinya apa? Jumlah sumbunya sama 3, panjang sumbunya itu semua sembarang gitu ya. Tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sudut yang membedakan adalah ini. Kalau tadi hanya yang berubah hanya alfanya, kalau ini semuanya. Jadi alfa, beta dan gamanya itu adalah sudut tumpul atau semua itu lebih dari 90 derajat gitu ya. Itu yang membedakan. Nah, sehingga cara penggambarannya untuk yang A plus dan B min masih sama dibuat 45 derajat. Sudut antara B plus dan C min itu 80 derajat. Dan panjang sumbu A banding B banding C itu sembarang gitu ya. Ini untuk cara penggambarannya. Contohnya adalah mineral kianit, yaitu Al2O4 seperti itu. Ini adalah caranya. Jadi ada cara penggambaran dan ada ciri-ciri khususnya seperti itu. Nah, ini untuk trikline, jadi dia punya 3 sumbu A plus A, B, C. Kemudian dia panjangnya itu semua sembarang, berbeda-beda. Kemudian sudut alfa, beta dan gamanya itu semua sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat. Gitu ya. Nah, ini cara menggambarnya. Cara penggambarannya ABC-nya dibuat perbedaannya sembarang karena ukurannya yang berbeda-beda. Kemudian sudut A plus dengan B min-nya, sudut A plus dengan B min ini dibuat 45 derajat. Terus yang
Satu lagi yang B plus dengan C min dibuat 80 derajat gitu nih, dengan 80 derajat. Nanti kalau digambarkan ilustrasinya akan seperti ini. Tambah miring lagi dengan ukuran yang berbeda seperti itu. Ini triklin. Jadi tadi ada yang pertama reguler, tetragonal, rombis, kemudian monoklin, dan yang kelima adalah triklin. Nah, kemudian yang keenam yaitu heksagonal dan trigonal. Jadi yang keenam dan tujuh ya, ada yang heksagonal dan trigonal atau namanya adalah rombohedral. Nah, yang membedakan kalau yang sistem ke-6 7 ini jumlah sumnya sudah berbeda. Jumlah sumnya adalah 4. 4 itu ada tambahan apa? Selain ada sumbu A, ada sumbu B, ada sumbu C, ada yang namanya sumbu D. Sumbu D itu adalah sumbu yang diagonal atau membagi antara sumbu A dan sumbu B gitu ya. Sumbu A itu kan sumbu yang frontal, B itu yang horizontal. Nah, ini ada yang membagi diagonal miring ke sana. Jadi kalau yang B itu kan horizontal, A ini ada yang maju mundur, nah ini ada yang diagonal yang di menyamping kanan kiri seperti itu. Ada sumbu D, jumlah sumbunya di 4. Kemudian panjang sumbunya A sama dengan B sama dengan D, tapi C-nya itu berbeda. Sudutnya adalah sudut alfa, beta, dan juga theta. Theta itu nanti adalah sudut yang terbentuk antara A dengan D, itu adalah 120 derajat, dan yang B gamma itu adalah tegak lurus 190 derajat. Cara penggambarannya yaitu dibuat sudut antara A plus dengan B min itu 20 derajat, B plus dengan D min 40 derajat, kemudian panjang sumbunya dibuat B banding D banding C yaitu 3 banding 1 banding 6. Contoh mineralnya adalah quartz, apatit, dan seterusnya seperti itu. Ini contoh penggambaran sistem heksagonal dan trigonal. Jadi dia ini ya ilustrasi gambarnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah yang untuk heksagonal dan trigonal ya. Memang heksagonal dan trigonal ini agak lebih banyak karena jumlah sumbunya itu ada 4. Berbeda tadi kalau yang di 5 sistem yang di awal itu sumbunya itu hanya ada 3, kalau yang ini hanya 4. Tapi memang di kenyataan di lapangan untuk yang heksagonal dan trigonal ini memang jarang ditemukan, hanya pada mineral-mineral tertentu saja. Secara garis besar mineral yang ditemukan itu mesti masuk ke dalam 5 sistem yang awal, entah itu reguler, tetragonal, rombis, kemudian monoklin atau triklin. Nah, kalau yang heksagonal trigonal ini hanya pada mineral-mineral tertentu saja. Tidak banyak yang memiliki variasi bentuknya heksagonal dan trigonal seperti itu. Oke, itu teman-teman. Jadi nanti silahkan kalau teman-teman masih bingung, ini akan ada materi. Silahkan nanti bisa diklik di sini ada link untuk mungkin teman-teman bisa semakin paham. Tadi kalau mungkin bingung, ini bentuknya seperti apa? Mungkin yang kalau biasanya itu yang lemah ini kalau yang bangun ruangnya itu kurang. Kalau bangun ruangnya kurang, mesti akan membayangkan bentuk kristalnya itu akan susah. Silahkan teman-teman bisa mengakses link yang saya berikan. Teman-teman bisa belajar banyak di situ terkait dengan kristalografi secara 3 dimensi dan akan lebih terlihat. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi. Jadi masih pemanasan terkait dengan tadi ya, kunci-kunci ketika kita ingin memahami kristal, terus kemudian 7 sistem kristal yang ada yang nanti dijadikan dasar dalam penamaan. Dan ini penting karena nanti dalam penamaan unsur pertama yang ditampilkan adalah terkait dengan sistem kristalnya. Yang menjadi penciri itu mesti akan masuk di dalam penamaan. Jadi teman-teman harus tentukan dulu dia masuk ke sistem kristal mana, baru kita bisa lanjutkan ke dalam nama kristalnya. Sehingga ini penting teman-teman untuk bisa memahami, membedakan hanya 7 saja, 7 sistem kristal. Mulai dari reguler, kemudian ada tetragonal, ada rombis, kemudian ada monoklin, triklin,
heksagonal, dan trigonal. Seperti itu. Oke, yang nanti teman-teman bisa akses link yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi teman-teman dan semakin mencerahkan teman-teman dalam belajar mineralogi dan petrografi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.